Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 1 akan membahas mengenai konflik yang berkaitan dengan ideologi, yaitu konflik DI-TII. Pembahasan yang kami bahas yaitu mengenai tokoh, latar belakang, kronologi singkat, penumpasan, dan juga dampak yang ditimbulkan dari DI-TII tersebut. Pada pembahasan yang pertama ini, saya akan membahas mengenai tokoh-tokoh yang terlibat dalam konflik DI-TII. Tokoh yang pertama adalah SM Kartosuwiryo. Sekar Maji Marijan Kartosuwiryo adalah tokoh Islam Indonesia yang memelopori pemberontakan Darul Islam Tentara Islam Indonesia sejak 1949 hingga 1962. Ia dulu adalah seorang tokoh Partai Sarekat Islam Indonesia atau PSII. Ia lahir di Cepu, Blora, Jawa Tengah pada 7 Januari 1905. Ia adalah putra dari Kato Dikromo, seorang lurah di Cepu. Tahun 1901, Belanda menerapkan politik etis atau politik balas budi. Penerapan politik etis ini disebabkan oleh banyaknya sekolah modern yang dibuka untuk penduduk pribumi. Kartosuwiryo sendiri merupakan salah satu anak yang mendapat kesempatan untuk bersekolah di pendidikan modern ini berkat kedudukan sang ayah yang saat itu cukup penting. Perjanjian Renville membuka peluang bagi Kartosuwiryo untuk lebih mendekatkan cita-cita lamanya untuk mendirikan negara Islam. Salah satu keputusan Renville yang adalah pasukan RI dari daerah-daerah yang berada di dalam garis Panmuk harus pindah ke daerah yang dikuasai RI. Laskar bersenjata Hizbullah dan Sabilillah yang telah berada di bawah pengaruh Kartosuwiryo tidak bersedia pindah dan malah membentuk Tentara Islam Indonesia atau TII. Ia lalu menyatakan pembentukan Darul Islam, Negara Islam DI, dengan dukungan TII di Jawa Barat pada Agustus 1948. Melalui operasi Pagar Betis, Kartosuwiryo berhasil ditangkap pada tahun 1962. Ia lalu dijatuhi hukuman mati yang menandai pula berakhirnya pemberontakan DI-TII Kartosuwiryo. Tokoh yang kedua adalah Amir Fattah. Amir Fattah Wijayakusuma alias Syarif Hidayatullah yang berasal dari Kroya, Cilacap adalah komandan Laskar Hizbullah di Tulangan, Sidoarjo, dan Mojokerto. Akibat persetujuan Renville, daerah Pekalongan, Brebes, Tegal ditinggalkan TNI dan aparat pemerintahan. Amir Fattah beserta pasukan Hizbullah yang tidak mau di-TNI-kan segera mengambil alih. Amir Fattah diangkat sebagai koordinator pasukan di daerah operasi Tegal dan Brebes. Tetapi, ia berubah pikiran setelah utusan Kartosuwiryo datang menemuinya lalu mengangkatnya sebagai Panglima TII Jawa Tengah. Ia bahkan ikut memproklamirkan berdirinya negara Islam di Jawa Tengah. Perlawanan Amir Fattah tidak terlalu lama. Kurangnya dukungan dari penduduk membuat perlawanannya cepat berakhir. Desember 1951, ia pun menyerah. Tokoh yang ketiga adalah Kahar Muzakkar. Abdul Kahar Muzakkar lahir pada 24 Maret 1921 di Ponang Selatan, Luwu, Celebes, Hindia Belanda. Kahar menyelesaikan pendidikan di Standard School milik Muhammadiyah dan lulus pada 1935. Kemudian, ia melanjutkan pendidikan ke Mualimin Solo, sebuah sekolah guru yang juga milik Muhammadiyah. Pada awal tahun 1950, dia memimpin para bekas gerilyawan Sulawesi Selatan dan Tenggara dan mendirikan Tentara Islam Indonesia atau TII. Di tahap awal, pemberontakan ini lebih disebabkan akibat ketidakpuasan para bekas pejuang gerilya kemerdekaan terhadap kebijakan pemerintah dalam membentuk tentara republik dan demobilisasi yang dilakukan di Sulawesi Selatan. Namun beberapa tahun kemudian, pemberontakan beralih dengan bergabungnya mereka ke dalam DI-TII Kartosuwiryo. Kahar Muzakkar pada masa perang kemerdekaan pernah berjuang di Jawa menjadi komandan komando grup Sulawesi Selatan yang bermarkas di Yogyakarta. Setelah pengakuan kedaulatan tahun 1949, ia lalu ditugaskan kembali ke daerahnya untuk membantu menyelesaikan persoalan tentang Komando Gerilya Sulawesi Selatan atau KGSS. Pemerintah ingin agar kesatuan ini dibubarkan lebih dahulu untuk kemudian dilakukan reorganisasi tentara kembali. Tetapi, hal itu ditolak oleh anggota KGSS. Kahar Muzakkar diangkat oleh Panglima Tentara Indonesia Timur menjadi koordinator KGSS. Ia malah menuntut kepada panglimanya agar KGSS bukan dibubarkan, melainkan seluruh anggota KGSS dijadikan tentara dengan nama Brigade Hasanuddin. Tuntutan ini langsung ditolak. Pada 7 Agustus 1953, menyatakan diri sebagai bagian dari negara Islam Indonesia Kartosuwiryo. Pemberontakan baru berakhir pada tahun 1965, Kahar Muzakkar tewas tertembak dalam suatu penyergapan. Tokoh yang keempat adalah Ibnu Hajar. Nama asli Ibnu Hajar adalah Haderi. Dia lahir di Ambutun, Telaga Langsat, Hulu Sungai Selatan, Kalimantan Selatan pada April 1920. Ayahnya bernama Umar dan ibunya bernama Siti Hadijah. Sebelum Jepang masuk ke Indonesia, aktivitas sehari-harinya adalah bertani dan mencari madu lebah pohon.
Kehidupannya berubah drastis manakala dia turut andil mempertahankan kemerdekaan Indonesia dari serangan balik Belanda dengan menjadi gerilyawan dan bergabung bersama TNI. Ia memimpin pemberontakan yang berkait dengan DITI di Kalimantan Selatan. Timbulnya pemberontakan DITI Kalimantan Selatan ini akibat adanya anggota ALRI Divisi 4 yang merasa kecewa karena di antara mereka ada yang harus didemobilisasi atau mendapatkan posisi yang tidak sesuai dengan keinginan mereka akibat penataan ketentaraan. Ibnu Hajar dikenal sebagai figur bermata keras. Dengan cepat, ia berhasil mengumpulkan pengikut terutama di kalangan anggota ALRI Divisi 4 yang kecewa terhadap pemerintah. Ibnu Hajar bahkan menamai pasukan barunya sebagai Kesatuan Rakyat Indonesia yang tertindas. Akhir tahun 1954, Ibnu Hajar memilih untuk bergabung dengan pemerintahan DITI Kartosuwiryo yang menawarkan kepadanya jabatan dalam pemerintahan DITI sekaligus Panglima TNI Kalimantan. Konflik dengan tentara Republik pun tetap terus berlangsung bertahun-tahun. Pada 1963, Ibnu Hajar menyerah, pengadilan militer menjatuhinya hukuman mati. Tokoh yang terakhir adalah Daud Bereh. Daud Bereh yang memiliki nama asli Muhammad Daud lahir di desa Bereh 17 September 1899. Karena Muhammad Daud masih merupakan bagian dari Kesultanan Kaumangan yang mendapat gelar Tengku Muhammad Daud Bereh yang maksudnya adalah Kiai Muhammad Daud dari Bereh. Mulai tahun 1930, Daud Bereh sudah menunjukkan antusiasnya untuk memperjuangkan bentuk sekolah Islam modern. Pada 1939, Daud mendirikan Persatuan Ulama Seluruh Aceh atau PUSA dan menjadi pemimpinnya. Organisasi PUSA bergerak di bidang pendidikan agama yang dipengaruhi oleh paham Islam reformasi. Ia merupakan tokoh terdepan dalam organisasi PUSA. Saat itu, pemicu langsung pecahnya pemberontakan adalah ketika pada tahun 1950, pemerintah menetapkan wilayah Aceh sebagai bagian dari Provinsi Sumatera Utara. Para ulama Aceh yang tergabung dalam PUSA menolak hal ini karena menurut mereka, pemerintah terlihat tidak menghargai masyarakat Aceh yang telah berjuang membela Republik. Pemerintah pusat kemudian berupaya menempuh jalan pertemuan, namun usaha tersebut masih gagal. Pada tahun 1953, setelah Daud Bereh melakukan kontak dengan Kartosuwiryo yang menyatakan Aceh sebagai bagian dari negara Islam Indonesia yang dipimpin oleh Kartosuwiryo. Konflik antara pengikut Daud Bereh dengan tentara RI pun berkecamuk. Akhirnya pemerintah mengakomodasi dan menjadikan Aceh sebagai daerah istimewa pada tahun 1959. 3 tahun setelah itu, Daud Bereh kembali dari pertempuran yang telah selesai. Ia mendapat pengampunan. Pemberontakan Darul Islam atau Tentara Islam Indonesia (DITI) merupakan konflik politik pertama yang terjadi di Indonesia pasca kemerdekaan. Gerakan DITI menginginkan Indonesia berdiri sebagai negara Islam. Diketahui gerakan DITI dimulai oleh Sekar Maji Marijan Kartosuwirjo sekitar tahun 1948 hingga 1949 di Jawa Barat. Sejak itu, pemberontakan menyebar ke berbagai daerah lain yakni Jawa Tengah, Aceh, Sulawesi Selatan, dan Kalimantan Selatan. Mengapa hal ini bisa terjadi? Berikut ini latar belakang pemberontakan DITI di seluruh wilayah Indonesia. Pemberontakan DITI Jawa Barat disebutkan bila hasil perjanjian Renville pada tanggal 17 Januari 1948 menjadi salah satu motif munculnya gerakan Darul Islam. Darul Islam dijelaskan tidak puas dengan hasil perundingan tersebut, sehingga memicu perang saudara dengan kelompok nasionalis. Perjanjian itu juga mengharuskan divisi Siliwangi Jawa Barat mengosongkan Jabar dan berpindah menuju Yogyakarta. Hal ini ditolak mentah-mentah oleh golongan Sabilillah dan Hizbullah dengan mengancam terjadinya pelucutan senjata bagi mereka yang berpindah. Pada tanggal 10 hingga 11 Februari 1948, Kartosuwirjo dan ONI mengadakan konversi pemimpin umat Islam di Tasikmalaya yang menghasilkan ide pembentukan Negara Islam Indonesia (NII). Pada konversi ini juga terbentuk Tentara Islam Indonesia (TII) sebagai wujud gerakan perlawanan. Pemberontakan DITI di Jawa Tengah terjadi sekitar tahun 1949 hingga 1950, dipimpin oleh Amir Fattah. Memiliki alasan yang kurang lebih sama seperti Jawa Barat, Amir Fattah dan masyarakat lainnya melakukan pemberontakan karena merasa tidak puas dengan perjanjian Renville. Pemberontakan DITI Aceh. Di Aceh, pemberontakan DITI dipimpin oleh ulama besar Aceh, yakni Tengku Muhammad Daud Bereh. Pemberontakan ini bermula dari rencana pemerintah pusat menurunkan status Aceh menjadi keresidenan. Aceh juga ingin bergabung ke dalam Provinsi Sumatera Utara di tahun 1950. Sebagai jawaban dari rencana tersebut, Daud Bereh menyatakan Aceh adalah sebagian dari negara Indonesia Islam. Pimpinan Kartosuwirjo pada tanggal 21 September 1953. Pemberontakan DITI Kalimantan Selatan.
DITI Kalimantan Selatan dipimpin oleh Ibnu Hajar yang memiliki pemberontakan bernama Kesatuan Rakyat yang Tertindas (KRYT). Pemberontakan ini dipicu oleh ketidakpuasan terhadap pemerintah pusat dan menyatakan Kalimantan Selatan merupakan bagian dari negara Indonesia Islam. Pemberontakan DITI Sulawesi Selatan. Pemberontakan DITI di Sulawesi Selatan dipimpin oleh Kahar Muzakar dengan nama Gerakan Komando Gerilya Sulawesi Selatan (KGSS). Konflik terjadi ketika Kahar memerintah personil KGSS dimasukkan ke dalam APRIS Angkatan Perang Republik Indonesia Serikat, namun permintaan itu ditolak oleh pemerintah pusat. Karena kecewa dengan penolakan tersebut, Kahar melakukan kekacauan di berbagai tempat bersama KGSS. Di tahun 1952, Kahar menyatakan menjadi bagian dari negara Islam Indonesia. Berikutnya ada kronologi dari DITI. Gerakan DITI merupakan gerakan separatisme dan pengerusakan dikarenakan pengikut-pengikutnya atau anggota-anggotanya mengganggu, mengusik ketenangan dan menyerang masyarakat. Peristiwa ini dimulai pada tanggal 7 Agustus 1949 ketika DITI dibuat oleh Sekar Maji Marijan Kartosuwiryo untuk mendirikan negara Islam Indonesia. Yang pertama di Jawa Barat, disinilah asal mula gerakan DITI berasal, yaitu yang dipimpin oleh Kartosuwiryo. Kartosuwiryo membentuk gerakan ini setelah terjadi perjanjian Renville dan agresi militer Belanda yang ke-1 dan kedua. Gerakan ini mencapai puncaknya ketika tahun 1957 yang kekuatannya mencapai 13.129 personel dengan dilengkapi 3.000 senjata api. Gerakan DITI melakukan kegiatan di malam hari dengan masuk ke pemukiman warga dan mengambil persediaan makanan. Aktivitasnya itu membuatnya harus berurusan dengan TNI dan organisasi keamanan desa karena mengganggu masyarakat sekitar. Di dua tempat lainnya, Kartosuwiryo telah memproklamasikan 2 orang untuk memimpin gerakan DITI di 2 tempat yang berbeda, yaitu Aceh dan Sulawesi Selatan. Di Aceh, gerakan DITI dipimpin oleh Daud Ber'e. Dia bergabung atas dasar kekecewaan kepada pemerintah karena menggabungkan Aceh dengan Provinsi Sumatera Utara. Hal ini dikarenakan keinginan Daud Ber'e untuk menegakkan dan melaksanakan syariat Islam di Aceh. Oleh karenanya, Daud Ber'e dan pasukan-pasukannya ikut dalam pasukan Kartosuwiryo untuk menegakkan negara Islam Indonesia. Berikutnya di Sulawesi Selatan, gerakan DITI dipimpin oleh Kahar Muzakar, yaitu pemimpin Kesatuan Gerilya Sulawesi Selatan atau yang disingkat KGSS. Dia bergabung karena ketidakpuasan akan pasukannya KGSS yang tidak diterima untuk masuk ke dalam bagian TNI. Hal inilah yang membuat Kahar Muzakar dan pasukannya berencana untuk membantu Kartosuwiryo untuk mendirikan negara Islam Indonesia. Di daerah lainnya, yaitu Jawa Tengah, gerakan DITI dipimpin oleh Amir Fattah. Amir Fattah masuk ke dalam anggota DITI karena adanya pertikaian antara pasukan-pasukannya dengan TNI. Hal ini dilanjutkan dengan datangnya utusan dari Kartosuwiryo yang mengajaknya untuk mendirikan negara Islam Indonesia, yang kemudian menjadikan Amir Fattah menjadi panglima DITI. Di tempat yang terakhir, yaitu Kalimantan Selatan, gerakan DITI dipimpin oleh Ibnu Hajar. Ibnu Hajar ikut bergabung dalam gerakan DITI dikarenakan kekecewaannya yang sama seperti yang berada di Sulawesi Selatan, yaitu terjadi reorganisasi TNI yang membuat pasukan-pasukan Ibnu Hajar dikeluarkan karena tidak memenuhi syarat untuk memasuki TNI. Ia kemudian membuat pasukan Kesatuan Rakyat Indonesia yang Tertindas dan bergabung dengan Kartosuwiryo untuk mendirikan negara Islam Indonesia.
Selanjutnya, ada pembahasan untuk penumpasan pasukan DITII. DITII di wilayah Jawa Barat dibentuk pasukan Kodam Siliwangi oleh pemerintah yang melakukan taktik pagar betis. Taktik pagar betis ini dilakukan menggunakan tenaga rakyat dengan jumlah ratusan ribu untuk mengepung tempat penyembunyian DITII. Operasi ini berhasil menangkap Kartosuwirjo dan dijatuhi hukuman mati. Lalu, untuk pasukan DITII di Jawa Tengah, pemerintah membentuk Gerakan Banteng Nasional atau GBN yang akhirnya pada tanggal 22 Desember 1950, pasukan DITII di Jawa Tengah berhasil ditangkap di desa Cisayong, Tasikmalaya. Begitu juga dengan Amir Fattah yang kemudian dipenjara selama 2 tahun. Selanjutnya, untuk pasukan DITII di Aceh, pemerintah melakukan operasi militer dan perundingan. Pemberontakan DITII di Aceh akhirnya dapat diselesaikan dengan cara damai, di mana pemerintah pusat memutuskan untuk memberi hak otonomi kepada Aceh sebagai provinsi yang disebut Daerah Istimewa Aceh dan diperbolehkan menerapkan syariat Islam. Tanggal 18-22 Desember 1962 dilangsungkan upacara besar bernama Musyawarah Kerukunan Rakyat Aceh atau MKRA di Aceh sebagai tanda perdamaian. Ada pula pasukan DITII di Sulawesi Selatan. Pemerintah segera bertindak dengan mengirimkan operasi militer ke Sulawesi Selatan. Hingga akhirnya pada bulan Februari 1965, Kahar Muzakar berhasil ditembak mati dan mengakhiri pemberontakan di Sulawesi Selatan. Terakhir, ada pula pasukan DITII di Kalimantan Selatan yang pemerintahnya melakukan operasi militer. Untuk memadamkan pemberontakan tersebut, pemerintah awalnya ingin menempuh jalan damai melalui jalur perundingan, namun jalur ini gagal dan menempuh operasi militer. Pada tahun 1963, Ibnu Hajar tertangkap dan dijatuhi hukuman mati. Adapun dampak dari gerakan DITII, yang pertama, konflik dan ketegangan. Hal ini menyebabkan terjadinya konflik dan ketegangan antara kelompok pemberontak dan pemerintah, serta antara kelompok tersebut dengan masyarakat yang berada di wilayah yang terpengaruh. Kedua, gangguan terhadap pembangunan. Terhambatnya proyek-proyek pembangunan dan mengganggu perekonomian di wilayah tersebut. Ketiga, pengorbanan nyawa dan kerugian materi, menyebabkan banyak korban jiwa dari pihak pemberontak, pemerintah, dan masyarakat sipil. Selain itu, terjadi juga kerugian materi akibat dari kehancuran infrastruktur dan fasilitas umum selama konflik. Keempat, penggunaan kekerasan dan represi, menyebabkan terjadinya pelanggaran hak asasi manusia dan memicu ketegangan lebih lanjut. Kelima, pengaruh ideologi dan agama. Pengaruh ideologi ini dapat mempengaruhi sebagian masyarakat dan berpotensi menciptakan ketegangan antara kelompok yang berbeda. Sekian materi yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan dalam pengucapan kalimat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.